Jangan lupa untuk subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Verbs, words atau academic vocabularies. Nah, itu untuk yang reading. Sekarang kita bahas tentang yang close text atau teks rumpang. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari tadi kan tentang part of speech agar kalian bisa membedakan apakah itu nouns atau pronouns atau verbs atau adjectives atau adverbs. Nah, intinya kalau nouns itu dia merupakan every name atau nama gitu. Jadi nama benda apapun atau label atau nama orang, nama hewan, nah itu masuk ke nouns, kata benda. Contohnya gampang aja kayak dog, cat, work, teacher, town, music. Nah, di sini kok ada work ya, Kak? Kan bekerja artinya. Jadi work ini mempunyai dua fungsi nih. Dia bisa sebagai noun, bisa sebagai verb. Kalau noun kita artikan sebagai pekerjaan. Ini contohnya, the sun shines. Nah, kalau the sun shines berarti kata bendanya adalah sun. Kalau Anna goes to school berarti kata bendanya, tadi kan nama juga termasuknya. Nama Anna sama tempat, places ini ya, places, school. Jadi ada dua kata bendanya. Lanjut ke pronouns. Nah, kalau di pronouns ini dia itu fungsinya replace the nouns. Jadi dia menggantikan kata benda. Nah, di sini bisa I, you, they, we, he, she, it, me, my, her, him, dan yang lainnya. Banyak banget pronouns. Terus di sini contohnya ada John is hungry. Pronoun he wants to eat. Nah, he ini menggantikan Jones. Oke, next kita bahas yang verbs. Nah, kalau yang verbs, ini dia fungsinya show action, menunjukkan suatu tindakan atau perlakuan. Contohnya run, go, have, invite, listen, playing. Nah, verbs ini bisa verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, dan yang lainnya ya. Terus, atau verb s atau is. Contohnya ini, the dog and cat are running. Nah, di sini berarti verbnya dia sebagai verb ing dan harus ada tuh di sebelumnya. Oke, next kita bahas adjective. Adjective itu merupakan kata sifat. Nah, fungsi adjective sendiri itu dia untuk menjelaskan siapa nih, mendeskripsikan nouns. Makanya urutannya saat kita menuliskan di kalimat, pertama adjektif lalu diikutin dengan noun. Jangan dibalik ya, noun adjektif, bukan, tapi adjektif dulu baru nouns. Ini contohnya dari adjektif, ada angry, brave, smart, red, interesting, little, few, big, good. Jadi kayak little, few, some, any itu juga merupakan kata sifat. Contohnya ini, brave woman, little child, big garden. Brave woman, di sini brave-nya adalah adjektif dan ini noun-nya. Little ini juga adjektif dan child ini adalah noun-nya. Big adjektif juga, garden adalah noun-nya. Bentar. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lalu ada adverbs. Kalau adverbs, dia kan kata keterangan ya, dia itu fungsinya tidak hanya untuk satu hal. Kalau adjektif tadi kan dia hanya untuk menjelaskan nouns. Kalau adverbs ini dia menjelaskan verbs, adjektif, dan adverbs yang lainnya. Biasanya kalau adverb itu ditunjukkan kayak gini, ada ly, ly-nya, tapi tidak semuanya. Contohnya fast. Fast ini dia bisa sebagai kata keterangan, juga bisa sebagai kata sifat. Kalau fast itu contohnya run fast, berarti berlari dengan cepat. Kalau ini contohnya fast car,
berarti mobil yang cepat gitu. Nah, kalau yang ini biasanya tempatnya adverb itu setelah verb dulu baru adverb quickly. Terus ini juga it's very slowly. Nah, kalau yang ini kan dia menjelaskan verb nih, runs. Kalau yang ini, slowly ini menjelaskan very. Very tadi kan termasuk ke adjective. Oke, selanjutnya part of speech selanjutnya ada articles. Nah, articles ini dia signal that a noun is going to follow. Maksudnya setelah articles ini nanti akan diikutin dengan noun. Artikel ada the, a, sama an. Contohnya the dog, an apple, kayak gitu. Udah tahu kan kalau an itu digunakan untuk vocal sounds. Vocal ya, vocal sounds. Bukan hurufnya. Contohnya ini nih, university. Ini kira-kira e atau an? Kan ini bacanya u ya, university. Berarti kan dia suaranya konsonan. Kalau suaranya konsonan berarti ini diikutin dengan e. Gitu. Lanjut ke prepositions. Nah, prepositions itu maksudnya show relationship between words in a sentence. Jadi dia yang menunjukkan kayak hubungan kata-kata di kalimatnya gitu. Contohnya ada before, above, except from, in, at, near, with, for, after, since, dan of, dan masih banyak lagi. Contohnya, I'm tired of love song. Nah, berarti ini of ini kelanjutannya dari tired. Jadi seumpama aku nulisnya cuma I'm tired love song, itu tidak boleh, harus butuh of. Terus ini there's a gap between me and you. Nah, di sini adverbnya yaitu between. Gitu. Lanjut, di sini ada conjunctions. Ada kata hubung. Nah, conjunction ini fungsinya untuk connect words, jadi dia kata, juga frase, juga klausa, dan sentence gitu. Jadi dia bisa menghubungkan kata-kata, frase, terus klausa, juga sentence. Ada banyak sekali macamnya conjunctions, nanti kita bahas detailnya karena conjunction ini sering keluar. Di sini ada and or but, so either, neither, dan yang lainnya. Contohnya, I was tired so I went to sleep. Nah, so di sini berarti dia menghubungkan klausa gitu. Nah, selanjutnya interjection. Nah, interjection ini tidak keluar di soal kayak gini yang formal, jadi kita nggak usah pelajarin. Kita lanjutkan setelah kita belajar tentang part of speech, kita belajar ini. Biasanya di pilihan itu ada satu kata sama, ya kan? Ada satu kata sama, contohnya ini nih yang gampang. Beautiful, ini seumpama opsi A. Terus ini opsi B. Beautify. C. Beautifully. Terus yang D contohnya apa gitu ya. Nah, kita itu harus menentukan seumpama di teks rumpangnya itu kan titik-titik-titik gitu ya. Apakah ini membutuhkan kata sifat atau kata kerja atau kata keterangan. Jadi kalian harus tahu nih ciri-cirinya kata benda itu apa, ciri-ciri kata kerja apa, kata sifat kayak gimana, kalau kata keterangan kayak gimana gitu. Nah, di sini kita bahas beberapa yang sering muncul. Jadi sebenarnya tuh masih banyak lagi nih perubahan-perubahan. Ini tuh biasanya kalau ada suffix, prefix, affix ya. Itu hampir sama aja kayak di bahasa Indonesia, kayak tambahan. Nah, di sini kalau yang menunjukkan noun biasanya itu diakhiri dengan ion. Eradication, corruption, kayak gitu. Atau meant, development, punishment, atau ends, finance, difference, ness. Nah, biasanya kalau ini kalian tahu ya, effectiveness, shyness. Jadi, ini ada adjective plus ness. Jadi, kayak your, di sini structure, adventure, itu juga merupakan kata benda. Terus di sini ada ism, animism, nationalism, ini juga kata benda. Kalau belakangnya Y, victory, biology. Kalau nggak gitu, X di sini
physics, mathematics. Nah, biasanya kalau yang belakangnya kayak gini tuh merupakan ilmu. Jadi ilmu fisika, ilmu matematika gitu. Terus kalau IST ini physicist, linguist. Nah, ini dia orangnya gitu kan. Orang tadi juga masuk kata benda. Kalau nggak gitu, Ian, politician, musician, ini juga orang. Nah, terus ada tambahan or. Nah, or ini juga menunjukkan orang, actor, contributor. Terus ini a teacher, doer, performer. Ini juga untuk menunjukkan orang. Age, advantage, kayak gitu. Nah, kalau yang verb itu biasanya ada tambahan di belakang berupa et. Educate, operate, gitu. Kalau clarify, modify. Kalau ini juga bisa beautify. Terus isa sama ize di sini bisa memorize, recognize. Nah, kalau isa ini biasanya kan digunakan kalau nggak British ya, American kayak gitu. Kalau nggak gitu sebaliknya. Terus kalau yang di sini ada dari adjective plus an, brighten, shorten. Nah, di sini kan dari kata bright kan cerah, terus tambah an dia menjadi verb. Jadi kalau kayak gini dia merupakan verb, ingat-ingat. Terus di sini kalau nggak gitu n-nya di depan. N plus adjective, enlarge, enrich itu juga kata kerja. Oke, setelah kita belajar tentang noun sama yang verb, kita kenali juga yang adjective. Nah, adjective di sini biasanya nih belakangnya ada if, exclusive, progressive. Kalau nggak gitu yang ini significant, important, different, disparate, terus able. Nah, ini able ini juga sering keluar ya, diingat-ingat. Eatable, usable, useful. Beda ya. Kalau ini useful, terus hopeful, ada less, useless, ini juga masuk ke adjective. Terus aus, nah ini juga sering keluar kalau yang penggunaan aus itu banyak, carnivorous, curious gitu. Terus ini AL juga, logical, postal. Terus ini L-nya daily, friendly gitu. Terus politik gitu. Biasanya kalau belakangnya sih ini juga merupakan adjective. Oke, lanjut. Di sini adverb. Adverb itu kan kata keterangan. Sebenarnya dia itu banyak fungsinya. Kayak menunjukkan keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan yang lainnya. Tapi yang sering keluar itu yang adverb of manner, jadi cara. Yang biasanya itu sering banget ditambahi ly, itu contohnya. Tapi tidak semuanya. Contohnya ada hard, fast, well, by, best. Nah, nanti akan aku sisipkan di link juga. Nanti aku kasih kumpulan dari ini. Kayak penggunaan adjektif, ciri-cirinya, dan yang lainnya yang lebih lengkap lagi. Tapi kebanyakan yang sering keluar itu yang ini. Next, saat kita belajar tentang close text, kita juga harus bisa mengetahui, menganalisa kata itu apa, frase itu apa, klausa itu apa, dan sentence itu apa. Nah, untuk kata, dia itu merupakan kata tunggal yang memiliki makna lengkap. Jadi dia satu gitu aja biar gampang. Contohnya sun, look, well gitu. Kalau frase dia itu kumpulan dari kata, jadi lebih dari satu. Contohnya shining sun, black box, pretty girl kayak gitu. Nah, ini tuh kumpulannya bisa adjective plus noun, bisa noun plus noun, lalu bisa preposition plus noun, bisa verb plus adverb. Namun di sini yang tidak boleh itu adalah subject plus verb. Karena kalau subject plus verb itu merupakan klausa di sini. Nih yang klausa. Nah, kalau klausa karena di situ itu minimal harus ada subjek plus predikat, minimal satu subjek dan satu predikat. Nah, ini predikatnya itu boleh macam-macam, bisa verb 1, verb 2, 3, verb n gitu. Nah, contohnya ini, she was sleeping when I came. Jadi, klausa ini hampir mirip dengan sentence. Jadi, kalau kalimat itu juga minimal satu subjek plus satu predikat. Tapi klausa itu apa sih? Di sini kan dijelaskan komponen dari kalimat.
Nah, komponen dari kalimat itu bagaimana? Jadi, di sentence itu terdiri dari klausa. Biasanya terdiri satu klausa, kalau nggak gitu terdiri dari 2-3 klausa. Nah, contohnya ini, she was sleeping when I came. Ini ada chain clause ya, ada main clause sama subordinate clause. Nah, main clause-nya ini yang she was sleeping, kalau yang subordinate clause-nya itu yang when I came. Nah, yang dimaksud dengan kalimat itu yang ini, jadi dia merupakan klausa yang independen atau bisa berdiri sendiri. Kalau yang dependent clause ini belum bisa dikatakan sebagai sentence karena dia masih membutuhkan apa? Klausa yang lain berupa main clause gitu, baru dia bisa dikatakan sebagai sentence. Gitu. Jadi kalau yang ini aja she was sleeping ini sudah bisa dikatakan sebagai sentence. Oke, nah di sini kita ke sentence sama kayak tadi minimal satu independent clause. Jadi ya harus ada subjek sama verb atau predikat ya. Lalu yang harus kalian perhatikan dalam klausa itu gini, dalam kalimat itu gini. Kalau ada 2 klausa, jadi ada 2 subjek sama 2 predikat, berarti itu harus ada 1 konjungsi. Kalau ada 3 subjek sama 3 predikat atau 3 klausa, berarti itu harus ada 2 konjungsi. Kalau ada 4 klausa, berarti harus ada 3 konjungsi. Ini penting banget kalian harus tahu. Oke. Next, di sini di close text itu ada tenses, ya kan? Tenses itu yang sering keluar itu yang past, jadi yang lampau ya biasanya. Nah, ini ada keterangan jika teks dalam kalimat tersebut menggunakan tenses A. Jadi seumpama nih di teks itu yang di close text itu menggunakan tenses past tense ya kan. Berarti biasanya jawabannya juga menggunakan past tense. Tapi kalian juga harus lihat konteksnya gitu. Konteksnya dan keterangan waktunya. Biasanya kan ada keterangan waktunya nih, berarti kalian bisa tentukan tensesnya apa. Kalau nggak ada, berarti kalian lihat konteksnya, apakah dia sama, apakah waktunya itu sama, atau mungkin berbeda, kayak gitu kalian harus ketahui. Terus di sini yang sering keluar itu ada present perfect. Present perfect itu yang apa? Yang subject plus have atau has plus verb 3. Biasanya ada keterangannya never, ever, before, yet, already, just, still, since. Ini merupakan present perfect. Nah, ciri-cirinya pokoknya nanti ada verb 3. Berarti nanti kalau dia menunjukkan present perfect harus verb 3. Terus kalau nggak gitu past tense. Nah, kalau past tense itu subject plus verb 2. Gitu. Biasanya diikutin sama bla 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 ago, plus bla 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 in bla bla bla. Ini years ya. Ini nih yang sering keluar ini. Biasanya in 2003 kayak gitu. Lalu ada past perfect. Nah, past perfect itu dia jarang ada keterangan waktu, tapi kita harus lihat di konteksnya. Jadi kalau past perfect itu biasanya temennya itu sama past tense. Jadi kalau yang pertama nanti past tense, berarti klausa yang kedua itu past perfect. Kalau kalian, biar kalian nggak bingung, jadi gini nih. Kita ganti ininya dulu. Jadi seumpama ini ada suatu garis, ya kan? Terus, ini kan now, yang sekarang. Tempatnya tempatnya past tense itu ada di sini. Kalau present perfect, kalau past perfect dulu ya. Kalau past perfect itu di sini. Lalu untuk past tense, present perfect-nya ada di sini. Ini yang present perfect. Jadi dia dari zaman dahulu ke sekarang. Nah, di sini kan bisa kalian simpulkan nih, kalau past perfect itu dia kejadian yang pertama, baru diikutin kejadian yang kedua berupa past tense. Makanya biasanya kalau di dalam suatu kalimat kan, biasanya menjelaskan setelah ini gini,
Biasanya itu past perfect itu yang pertama, kejadian yang pertama. Kalau yang past tense itu kejadian selanjutnya, jadi kejadian yang kedua. Makanya dalam satu kalimat itu bisa ada dua tenses, yaitu bisa past perfect sama past tense yang sering keluar. Nah, di sini kita belajar tentang hubungannya. Nih, hubungan past perfect sama past tense. Nah, biasanya itu ada when. Kalau nggak gitu after, before, as soon as, sama until. Kalian atau when ini ya, kalian bisa hafalkan. Jadi setelah saat past perfect nanti itu when terus diikuti dengan past tense. Terus past tense after past perfect, ya kan? Past tense di sini kan berarti dia kejadian yang kedua, habis itu after. Ini berarti kan kejadian yang pertama. Kalau pakai before berarti harus dibalik. Ini kan kejadian pertamanya, terus ini kejadian keduanya. Terus ini bisa as soon as juga. Kalau yang kayak gini tuh bisa dibolak-balik gitu. Terus ini juga past tense, terus until, terus past perfect. Atau when past tense plus past perfect. Oh ya, yang ini nggak boleh dibalik ya. Jadi urutannya emang past tense dulu, baru as soon as, lalu past perfect. Gitu. Oke, gitu aja. Jadi yang tenses kita belajar yang 3 itu aja. Jadi kalian fokuskan hubungan antara past tense sama yang past perfect, itu yang sering keluar. Nah, di sini ada konjungsi. Konjungsi ini juga sering banget keluar, kayak hampir setiap tahun itu ada. Konjungsi itu dibagi ada 3 nih. Yang pertama coordinating conjunctions, terus subordinating conjunctions, dan correlative conjunctions. Nah, yang correlative conjunctions itu sebenarnya jarang keluar, tapi nggak apa-apa sih kalian belajar. Tapi yang sering keluar itu yang ini nih, subordinating conjunctions. Yang ini sering banget keluar. Di sini ada fun boys, coordinating conjunctions. Ada for and nor, but, or, yet, so. Fun boys ini dia itu menghubungkan sesama main clause atau kalimat utama. Kalau yang subordinating conjunctions, dia itu menghubungkan main clause sama subordinate clause. Jadi dia menghubungkan kalimat utama dan anak kalimat gitu. Nah, kalau correlative conjunction itu gampangnya gini. Kalau kalian ketemu either berarti setelahnya harus or. Kalau not only berarti but also. Kalau neither nor both and. Jadi kalian tinggal hafalkan saja. Nah, di sini kita akan belajar fungsinya dari subordinating conjunctions. Ini kan banyak sekali dan ini belum disendirikan. Maksudnya yang ini fungsinya untuk menunjukkan apa, yang itu apa gitu. Nah, sebelum itu kalian harus tahu nih. Jadi ada beberapa konjungsi itu yang harus diikutin dengan noun phrase atau frase. Yang tadi kan kalian udah tahu ya, frase itu kumpulan kata. Ada beberapa konjungsi juga yang hanya diikutin dengan klausa. Klausa itu yang tadi minimalnya ada satu subjek sama satu predikat. Kalau noun phrase berarti kumpulan dari kata. Nah, ini conjunctions yang sering keluar. Yang pertama itu menjelaskan sebab akibat. Oke. Nah, sebab akibat di sini ini 2 ya fungsinya. Jadi ada yang diikutin dengan clause, ada yang diikutin dengan noun phrase. Kalau yang diikutin dengan clause itu yang because, as, since, for. Kalau yang noun phrase itu yang because of, due to, sama owing to gitu. Jadi setelah because, as, since, for itu diikutin subjek plus predikat. Kalau yang ini because of, due to, sama owing to ini harus diikutin dengan noun phrase gitu. Terus ini yang menunjukkan kontras. Berarti kalau kontras, ide yang pertama sama yang kedua itu bertolak belakang. Kalau sebab akibat tadi kan reason ya, cause and effect. Nah, kalau kontras ini juga ada yang diikutin dengan klausa, ada yang diikutin dengan noun phrase. Kalau yang diikutin dengan klausa yang ini, nevertheless,
However, still, but, yet, even though, although, plus though. Nah, ini harus diikutin dengan apa? Ada subjek sama predikat. Namun kalau despite sama in spite of ini diikutin dengan noun phrase, frase. Lalu di sini ada yang menunjukkan konsekuensi, ya. Ini hanya ada untuk klausa aja. Jadi untuk noun phrase nggak bisa, ini hanya diikutin dengan klausa. Contohnya ada so, as a result, therefore, thus, hence, consequently. Dan yang terakhir ini yang editing information atau menambah informasi. Nah, ini juga hanya diikutin dengan klausa. Moreover, furthermore, in addition, beside, ini diikutin dengan klausa. Nah, bedanya kalau kontras tadi kan idenya itu bertolak belakang. Kalau yang menambah informasi itu maksudnya apa? Dia itu idenya harus sejajar, harus lurus, harus sama. Jadi dia seumpama mau menjelaskan tentang infonya ini. Terus moreover berarti dia menunjukkan informasi yang lain, tapi dia idenya tetap sama gitu. Next, yang sering keluar juga vocabulary. Nah, vocabulary ini yang sering keluar itu berupa verbs. Dia itu berupa verb sama adjective yang sering keluar. Nanti aku kasih linknya, ya kan? Ini kalau kumpulan vocabulary for UTBK ini sudah aku buatkan kan videonya. Nanti linknya akan aku taruh di atas. Lalu untuk yang ini yang lengkap ada verbs, adjective, nouns, adverbs. Nanti akan aku sisipkan di description box. Nanti kalian tinggal klik linknya gitu. Oke, next kita belajar tentang clause text yang adjective clause. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu materi ini. Nah, adjective clause itu dia itu berupa klausa, ya kan? Dia itu berupa klausa. Tadi kan sudah kalian tahu ya, klausa itu harus ada subjek predikat yang fungsinya sebagai adjektif gitu. Dan jadi klausa itu di kalimat fungsinya sebagai adjektif. Biar kalian nggak susah-susah, gini aja. Kalau kalian ketemu orang dan dia tempatnya di depan atau dia sebagai subjek, berarti diganti dengan who. Kalau orang yang ini tempatnya di belakang dia sebagai objek, berarti penggantinya whom. Kalau orang dan itu posesif, maksudnya itu kepemilikan. Kepemilikan itu gimana? Contohnya kayak her car, kayak gitu ya kan. Berarti kan mobilnya itu milik dia perempuan. Nah, itu penggantinya yang whose. Terus kalau yang which itu untuk menggantikan benda, kalau yang that itu juga benda. Nah, kedua ini hampir sama sebenarnya fungsinya. Namun ketika di pilihan ada pilihan yang which sama that, kalian harus pilih yang which. Tapi seumpama di situ pilihannya who, whom, whose sama that. Terus di situ menanyakan kata benda, berarti jawabannya yang that gitu. Jadi tetap prioritaskan yang which. Terus kalau when itu menandakan waktu, kalau where itu tempat, kalau why itu berarti reason atau alasan. Ini contoh kalimatnya. Jadi di sini ada kan ini penggunaan who ya. He is the man who works hard to support their daily needs. Nah, di sini who nggak kelihatan ya. Bentar. Merah aja. Oke, di sini who dia itu menggantikan yang he. Ya kan tadi kan dia sebagai subjek. He-nya ini sebagai subjek. Kalau diartikan itu gini. Dia laki-laki yang bekerja keras. Berarti yang bekerja keras kan dia laki-laki. Jadi dia fungsinya menggantikan he. Kalau whom di sini the woman whom you saw last night is my sister. Whom di sini kan menggantikan objek. Ini kalau dipisahkan gini.
you saw kan, ini kan you saw last night is my sister. Berarti kan ini ada dua nih ya. You saw the woman. Terus di sini she is my sister. Atau ini bisa aja the woman is my sister. Nah, dari dua kalimat ini kalian itu pengen menjadikannya menjadi satu. Makanya kalian itu butuh yang namanya adjective nih, relative pronoun atau pengganti. Nah, di sini kan ada the woman. Terus di sini juga ada the woman. Nah, ini salah satunya kalian hilangkan gitu. Karena the woman ini tempatnya sebagai objek, ya kan, ini subjek, predikat, objek, makanya kalian harus menggunakan whom. Jadinya ini the woman, yang ini awal the woman whom you saw is my sister gitu. Kalau whose ini untuk menunjukkan kepemilikan. Whose car had a flat tire. Nah, ini tuh aslinya dari his car gitu. Jadi kalau ciri-cirinya, kalau penggunaan whose, setelahnya itu harus ada noun atau benda kepemilikannya gitu. Gampangnya gitu. Nah, kalau yang who, nanti setelah who itu harus diikutin sama verbs. Kalau whom, setelahnya itu diikutin sama subjek gitu gampangnya. Kalau which itu untuk benda, ini gampang ya. Tom di sini kan nama, ini kan bukan nama orang. Tom ini kan nama cat ya, hati-hati ya, berarti dia menggunakan which gitu. Lanjut, di sini ada that. Nah, that ini dia juga digunakan untuk menggantikan kata benda. Di sini yang diterangkan adalah car. Terus kalau where gampang, di sini untuk menjelaskan tempat, city. Kalau yang when ini untuk menggantikan apa nih? The day ini berarti waktu. Kalau why ini reasons. Itu yang adjective. Jadi diingat aja, who itu untuk siapa, whom itu untuk siapa, whose, which, that kayak gitu. Kalau yang where, when, why kan gampang ya. Next, nah passive voice nih. Passive voice ini sebenarnya bisa kita gunakan di reading juga di close text. Nah, passive voice ini bisa masuk ke semua tenses. Jadi dia bisa masuk ke 16 tenses atau models. Jadi bisa ke semuanya. Namun kalau secara umum, secara generalnya, passive voice itu rumusnya ini. Be plus verb 3 atau kita sebut sebagai past participle. Jadi kalau kalian ketemu be itu selalu diikutin verb 3, berarti sudah jelas dia itu verb, berarti bermakna di, ya kan? Berarti objeknya atau bendanya, kata bendanya itu dikenai suatu pekerjaan gitu. Nah, ini be itu bisa macam-macam, bisa is, am, are, was, were, been, be gitu. Bergantung tensesnya. Terus gerund ini juga bisa. Gerund itu yang verb ing, dia itu to be-nya berupa being. Jadi setelah being diikutin verb 3 itu boleh, berarti dia merupakan pasif. Terus kalau yang to infinitive itu pakai to be. Jadi kalau to be diikutin verb 3 itu juga pasif gitu. Contohnya ini, A Hard Day's Night was written by the Beatles. Nah, was di sini kan be, ya kan? Be dari past tense, terus diikutin dengan verb 3. Jelas berarti ini pasif. Nah, aktifnya itu awalnya adalah the Beatles wrote A Hard Day's Night. Jadi harus sesuai. Kalau ini past, ini kan past tense ya. Jadi ini juga past tense, makanya be-nya menggunakan was. Gitu. Oke, jadi itu sekian materi terakhir dari Simak UI. Jadi fokusnya hanya di reading comprehension sama yang close text.
Oke, selanjutnya kita akan cicil dari tahun 2019, lalu nanti kita bahas turun 2018 sampai ke bawah gitu. Oke, tetap semangat buat kalian semua, semoga sukses dan diterima di universitas impian kalian. Oke, goodbye, see you later.